Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Kita diberi waktu oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Maka dari itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus, supaya kita dapat mengarahkan hati kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Kami mengakui, kami menyadari bahwa kami semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi hanya karena anugerah dari Tuhan, Tuhan memampukan kami dan mengizinkan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami dapat mengarahkan hati kami sungguh-sungguh memperhatikan, dan akhirnya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan menerima bacaan Injil. Menurut Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang, dan akan dilanjutkan oleh bacaan Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu
apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Saya berharap Bapak Ibu sehat di rumah. Saya berharap Bapak Ibu hari ini penuh dengan sukacita, dan Bapak Ibu semua di dalam perlindungan Tuhan. Dan puji syukur kehadirat Tuhan, walaupun kita beribadah dengan berjarak, dalam arti Bapak Ibu saat ini beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, tetapi itu semua tidak menutupi berkat Tuhan. Berkat Tuhan tetap berlimpah untuk hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan buktinya jelas bahwa hari ini bersama-sama kita dapat beribadah bersama-sama di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang berkati oleh Tuhan, tentunya bacaan kita pada pagi hari ini adalah bacaan yang sudah sering kita terima pada saat masih anak kecil atau sekolah minggu, sampai Bapak Ibu mungkin sudah ada yang adiswa juga, sampai masa lansia, dan bacaan ini masih tetap kita terima. Bacaan ini Bapak, Ibu, dan saudara, ada 2 kisah yang diceritakan yang sama-sama mengisahkan situasi atau kondisi yang sedang kritis. Ya, dua-dua bacaan ini atau 2 judul di atas ini sama-sama sedang berada di dalam situasi yang krisis atau genting seperti itu. Situasi yang pertama Bapak, Ibu, dan saudara, tentang kebutuhan mendesak akan pangan, kebutuhan perut, kebutuhan jasmani. Itu sangat mendesak atau itu sangat sensitif
Dan yang kedua adalah kebutuhan mendesak akan keselamatan hidup ketika para murid diombang-ambingkan di dalam perahu oleh angin yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu itu konteks bacaan atau konteks teks pada saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, pada saat itu menjelang Paskah. Menjelang Paskah. Seperti biasanya orang-orang Yahudi dari berbagai macam pelosok, dari berbagai macam daerah itu berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama. Tidak hanya dari lingkup sekitaran kota Yerusalem saja, tetapi juga orang-orang Yahudi dimanapun berada. Mungkin ada yang juga dari Palestina juga ada. Karena memang sebentar lagi akan memasuki masa Paskah. Tentunya mereka berduyun-duyun datang ke Yerusalem. Banyak sekali orang di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak heran jika pada saat itu ada banyak orang yang ikut atau nderek Gusti Yesus Kristus, dan tidak hanya sekedar ikut, tetapi juga mendengarkan sabda yang langsung difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi apa yang mengiringi langkah orang banyak tersebut? Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang banyak ini berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Nah, di dalam ayat yang kedua, jelas dikatakan di situ ada motivasi orang banyak ikut Tuhan Yesus. Karena mereka, orang banyak tersebut, melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit. Nah, jadi mereka memiliki motivasi yang sedemikian rupa, yaitu untuk penyembuhan atau mukjizat-mukjizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang menarik di sini, Bapak Ibu dan Saudara, tertulis di teks ayat pada pagi hari ini, dikatakan memang jelas di situ ada 5.000 orang ya. Tetapi belum termasuk perempuan. Dikatakan di situ hanya 5.000 laki-laki saja. Mungkin juga dihadiri oleh perempuan, dan mungkin juga perempuan itu pasti memiliki anak, dan anaknya pun diajak. Jadi bisa berkeluarga atau sekeluarga itu derek Gusti Yesus semua. Apakah jaraknya jauh? Pasti jauh. Apakah panas? Oh, pasti panas. Dan apakah mereka lelah? Ya, tentunya lelah. Lapar? Pasti lapar. Dan ketika mereka mau pulang sudah terlalu jauh, itu yang mengakibatkan ada krisis dalam tanda kutip di dalam kehidupan orang-orang yang derek Gusti Yesus. Pada saat itu juga ketika mereka memilih atau memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, mereka mendapatkan situasi dan kondisi yang krisis, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berpikir untuk mencobai salah satu muridnya, yaitu Filipus. Tuhan Yesus mencobai dengan bertanya, kira-kira di mana ya kita dapat mendapatkan roti untuk mereka ini, untuk orang-orang yang mengikuti kita ini, kira-kira beli atau mendapat roti di mana? Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar itu tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Kalaupun itu cukup, pasti itu juga potongan kecil-kecil. Tetapi saya juga tidak yakin kalau itu cukup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, kemudian muncul lagi salah satu murid Tuhan Yesus, Andreas. Jadi Tuhan Yesus dan para murid sedang berkoordinasi untuk konsumsi ya. Jadi dari sini Tuhan Yesus mendadak menjadi seksi konsumsi ya, Bapak, Ibu, dan Saudara ya. Jadi mereka, Tuhan Yesus dan para murid, mendadak menjadi seksi konsumsi yang berkoordinasi. Nah, Andreas, salah satu murid Tuhan Yesus, menyatakan bahwa di sini ada anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan.
Nah, mulai ada secercah harapan seperti itu. Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Walaupun ia juga ragu seperti katanya yang dikatakan oleh Andreas, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lamong 5 roti dan 2 ikan saja untuk memberi makan 5.000 orang dan bahkan lebih. Dari sini Bapak Ibu yang terkasih, menariknya adalah yang perlu kita garis bawahi, para murid memakai logikanya. Para murid memakai akal budinya. Para murid melakukan perhitungan secara manusiawi. Uang segini tidak cukup untuk memberi makan segini banyaknya orang. Jumlah 5 roti dan 2 ikan tentu tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Dan sekali lagi, para murid memakai logika manusiawinya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu yang derek Gusti Yesus duduk dengan tertib. Dan Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan tadi, mengambil roti itu dan bersyukur. Ada pelajaran penting Bapak Ibu. Sekecil apapun berkat dari Tuhan, sekecil apapun berkat yang ada di hadapanmu, bersyukurlah, disyukuri. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Kemudian mukjizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus membagi-bagikan kepada seluruh orang yang mengikut Tuhan Yesus hingga semuanya kenyang. Dan mukjizat Tuhan terjadi lagi, masih sisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, yang menjadi catatan penting adalah, tadi saya juga sudah matur, ada 2 murid yang dikatakan di situ, ada Filipus dan juga Andreas, yang menggunakan logika berpikirnya. Bapak Ibu dan Saudara, terkadang kita itu seperti Filipus dan Andreas. Kenapa? Kita terkadang menggunakan logika kita untuk berpikir di dalam memutuskan sesuatu. Pasti kita menggunakan logika atau akal budi atau menggunakan hikmat. Apakah ini cukup ya? Waduh, saya punya uang 200.000 untuk makan 1 minggu. Apakah cukup ya? Kemudian, wah pasti kurang. Lawang makan sehari paling ya sudahlah diatur sehari 15.000, sehari 10.000, sekali makan 5.000 dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk menggunakan hikmat atau logika kita untuk memecahkan permasalahan di dalam hidup kita. Dan ketika itu kurang atau ketika logika kita, loduh kok tidak cukup ya Tuhan, kemudian kita merasa pesimis, kemudian kita menyerah. Tuhan, saya tidak punya jalan keluar untuk permasalahan di dalam keluarga saya. Tuhan, saya tidak punya jalan keluar untuk permasalahan dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya. Tuhan, saya tidak punya permasalahan jalan keluar, saya tidak memiliki jalan keluar untuk pekerjaan saya. Terkadang kita berpikir sama seperti Filipus dan juga Andreas yang mengandalkan logika manusiawi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika menghadapi persoalan hidup, mungkin kita pernah beranggapan bahwa Tuhan, saya tidak sanggup. Tuhan, saya sudah tidak kuat. Tuhan, saya menyerah. Tuhan, ini tidak mungkin. Tuhan, pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Tuhan, dengan uang segini saya tidak mampu membayar angsuran. Tuhan, jika begini caranya Tuhan, usaha saya yang sudah saya rintis sudah bertahun-tahun ini semuanya akan hancur Tuhan. Saya menghitung gini Tuhan, tidak bisa Tuhan. Saya menghitung seperti ini tidak cukup. Saya menghitung seperti itu tidak cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita terjatuh atau kita terkungkung atau kita masih terbersit di dalam pikiran kita seperti itu sama halnya dengan menyerah sebelum bertanding. Sama seperti Filipus dan juga
Andreas tadi, sudah tidak cukup dulu untuk memberi makan sedemikian banyak orang. Dan kita melupakan bahwa kita memiliki Tuhan. Kita melupakan iman kita kepada Tuhan. Kita melupakan bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sangat baik sekali ketika kita mau dan mampu menghadapi persoalan hidup ini dengan positif, berpikir secara positif. Iya, benar, berpikir menggunakan logika hikmat, karena itu memang pemberian dari Tuhan. Tetapi jangan lupakan hikmat, jangan lupakan iman kita. Jangan lupakan iman kita. Berpikir dengan logika dan hati kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kondisi tidak memungkinkan, tetapi iman kita berkata bahwa bersama dengan Tuhan saya selalu diberikan jalan keluar. Bersama dengan Tuhan saya selalu dicukupkan. Bersama dengan Tuhan saya selalu dilingkupi oleh kasih-Nya yang terkadang itu muncul di luar nalar kita sebagai manusiawi. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan berkat Tuhan itu muncul, datang tiba-tiba di luar nalar akal budi kita. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan hal tersebut. Nah, itulah luar biasanya atau dahsyatnya Juru Selamat kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini jelas mengingatkan kita semuanya. Tuhan Yesus berkata kepada kita, di masa pandemi ini, kita masih dalam suasana PPKM, semuanya serba terbatas. Tuhan mengingatkan dan berkata kepada kita, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Ada Tuhan Yesus, jangan takut. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, badai itu akan reda untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, angin yang kencang yang mengombang-ambingkan keluarga, mengombang-ambingkan bisnis atau usaha kita, semuanya akan diredakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan semua kondisi berubah menjadi tenang dan terang. Karena ini aku, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada akhirnya saya mengucapkan selamat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang beriman di tengah badai ini. Anak-anak Tuhan yang beriman di tengah-tengah situasi, kondisi pandemi yang serba terbatas dan sulit ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama diberikan waktu oleh Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar meresapi setiap perkataan Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menguji iman kita. Kita akan menguji diri kita. Karena pada minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Maka dari itu marilah kita melihat diri kita dengan lebih dalam lagi. Kita bercermin, apakah saya sudah menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Apakah saya mengaku bahwa saya itu adalah orang-orang berdosa? Apakah saya menyadari bahwa tanpa kekuatan, tanpa anugerah dari Tuhan, saya tidak mampu selamat? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus menyadari di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Dan bersama-sama kita akan diundang di dalam perjamuan kudus
Maka dari itu marilah kita menguji diri kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak dan kita menjawab, apakah aku akan mengikuti perjamuan kudus? Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa, dan marilah bersama-sama kita menjawab di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa, Gembala, Sahabat, Raja, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena berkat Tuhan tidak pernah habis untuk kami. Berkat Tuhan selalu nyata dan baru setiap hari. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang telah Tuhan berikan untuk kami. Kami bersama-sama belajar bahwa di dalam hidup pasti ada badai. Tetapi di tengah-tengah badai Tuhan hadir. Di tengah-tengah badai Tuhan berkuasa. Di tengah-tengah badai Tuhan berkarya. Sehingga badai itu reda. Semuanya kembali tenang. Dan semuanya dipenuhi oleh damai sejahtera. Ya Bapa yang baik, kami bersama-sama bersyukur karena pada minggu depan kami mendapat undangan untuk hadir di dalam perjamuan kudus-Mu. Dan saat ini kami menguji hati kami masing-masing. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Di luar Tuhan kami tidak akan selamat. Maka dari itu Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni segala dosa kami. Tuhan ampuni segala pelanggaran kami. Ya Bapa, layakkanlah kami untuk dapat mengikuti perjamuan kudus-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya hati kami, hidup kami hanya kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap jawaban dari anak-anak-Mu. Pada saat ini, Tuhan melihat hati kami masing-masing. Ya Bapa yang baik, pada saat ini pun kami berdoa untuk kehidupan berjemaat di GKJ Joyotiningrat. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkenan untuk melimpahkan berkat untuk setiap jemaat-Mu di GKJ Joyotiningrat. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersyukur untuk kebersamaan kami, untuk setiap proses yang kami temui di dalam kehidupan berjemaat. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berada di blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, dan juga kelompok Cemani. Ya Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menantikan momongan di dalam hidupnya. Tuhan memberkati supaya saudara kami dapat mendapatkan momongan sesuai dengan waktu yang telah Tuhan berikan. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menantikan pasangan hidup. Kiranya Tuhan pun juga berkenan untuk memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kami pun berdoa untuk keluarga kami yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan di dalam hidup, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini sedang dirasa. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk keluarga kami, untuk keluarga anak-anak-Mu ini. Dan kami mohon Tuhan berkati juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati
keluarga hamba-Mu yang saat ini pun sedang isoman atau isolasi mandiri. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Daniel Ardi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Agung Suko. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Sinar Wulandari. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Didi. Untuk keluarga Bapak Daniel Dwi Setiati. Untuk keluarga Bapak Sabdo Wahyudi. Untuk keluarga Bapak Bambang Sucipto. Untuk saudara Kevin Agustian Hutomo. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan kepada-Mu. Dan juga kami menyerahkan Bapak Warsono kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk saudara-saudara kami. Tuhan memberikan hiburan serta pemulihan. Biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan hadir, Tuhan menjamah, dan Tuhan memberkati saudara kami ini satu persatu dimanapun saudara kami berada. Ya Bapa yang baik, kami pun menyerahkan setiap anggota jemaat di GKJ Joyo Dininggratan yang saat ini pun sudah berada di dalam masa lansia atau sedang sakit. Tuhan berkati dimanapun saudara-saudari kami ini berada. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang memberikan kekuatan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, serta cinta kasih yang diberikan oleh keluarga. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara kami, dimanapun saudara kami ini berada. Ya Bapa, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, kondisi, situasi yang tidak baik masih kami rasakan. Tetapi bukan berarti kami patah harapan. Bukan berarti kami putus asa. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh masyarakat Indonesia di tengah problema ini. Kami percaya dan yakin Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membangkitkan bangsa Indonesia. Ya Bapa, ini doa dan seru kami. Hanya kami panjatkan, hanya kami haturkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menghaturkan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi marilah bersama-sama kita mendasarkan persembahan kita dengan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah bersama kita pun juga memuji nama Tuhan, menghaturkan persembahan kita melalui puji-pujian dengan memanjatkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Kita pujikan bait yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita menghaturkan persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami haturkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik untuk kami. Atas kesehatan, penghiburan, perlindungan, kecukupan jasmani dan juga rohani,
Dan masih banyak lagi bukti cinta kasih Tuhan untuk kami. Melalui persembahan ini, Tuhan, ini semua adalah wujud rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan setiap persembahan dari kami ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang harus menata dan mengelola persembahan ini, supaya dapat menata dan mengelola dengan rasa takut akan Tuhan dan penuh dengan ungkapan syukur. Ya Bapa yang baik, kami menyerahkan sepenuhnya doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Dan marilah bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.